Pembacaan Alkitab tanggal 10 Oktober tahun 2024, hari ke-284. Ulangan pasal 5. Ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami,
Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ibrani pasal 3. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tema minggu ini, harta di surga. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober tahun 2024. Penjelasan Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Bagian ini mengulangi pemberian 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Perintah-perintah ini adalah dasar dari hidup yang benar di hadapan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Menaati perintah-perintah ini berarti hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang berujung pada berkat dan kehidupan yang kekal. Harta di surga dimulai dengan hidup yang taat kepada perintah Tuhan di dunia ini. Kesetiaan kepada Tuhan dan sesama menjadi fondasi dalam mengumpulkan harta di surga yang jauh lebih bernilai dari harta duniawi. Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17. Mazmur ini adalah doa permohonan kepada Tuhan untuk mengajarkan kita menghitung hari-hari kita, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini sementara, dan kita harus menggunakan waktu yang kita miliki dengan bijaksana, menekankan bahwa kesuksesan sejati datang dari Tuhan. Ayat ini mendorong kita untuk memfokuskan hidup pada hal-hal yang kekal, bukan pada kekayaan atau harta yang bersifat sementara. Memohon agar perbuatan tangan kita diperkuat oleh Tuhan, berarti meminta agar hidup kita menghasilkan hal-hal yang bernilai kekal, harta di surga. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 19. Surat ini memperingatkan kita untuk tidak mengeraskan hati seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di padang gurun, yang menyebabkan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Hal ini mengingatkan kita bahwa ketidakpercayaan dan ketidaktaatan bisa membuat kita kehilangan janji Allah. Dalam konteks harta di surga, ini menunjukkan bahwa hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan adalah kunci untuk menerima warisan yang kekal. Harta di surga adalah hasil dari iman yang teguh dan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir. Renungan. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21 mengajarkan kita bahwa mematuhi perintah Tuhan adalah langkah pertama dalam memperoleh harta di surga. Ketika kita menghormati Tuhan dan memelihara hubungan baik dengan sesama, kita sedang menimbun kekayaan rohani yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia. Kemudian di dalam Mazmur,
pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17 mengingatkan kita untuk menyadari keterbatasan hidup dan menggunakannya untuk hal-hal yang bernilai kekal. Waktu kita terbatas, dan kita harus menggunakannya dengan bijaksana untuk mengerjakan hal-hal yang menghasilkan harta di surga. Dan di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 19, kita diperingati akan bahaya ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Ketika kita hidup dalam ketidakpercayaan atau kekerasan hati, kita menjauhkan diri dari janji Tuhan dan warisan kekal yang istiqam. Refleksi. Bagaimana kita bisa lebih taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan memfokuskan diri pada kehendak-Nya sebagai cara untuk menimbun harta di surga. Ulangan pasal 5 mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan kepada perintah Tuhan. Apakah kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana untuk mengerjakan hal-hal yang akan bertahan selamanya di surga? Mazmur pasal 90 menekankan waktu yang singkat di dunia ini dan pentingnya menjalani hidup yang bijaksana. Bagaimana kita dapat memelihara hati yang lembut dan penuh iman sehingga kita bisa memperoleh warisan surgawi yang dijanjikan Tuhan? Ibrani pasal 3 memberi peringatan agar kita tidak mengeraskan hati dan kehilangan janji Tuhan. Kesimpulan. Harta di surga bukanlah tentang kekayaan materi, melainkan tentang hidup yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan, iman yang teguh, dan pelayanan kepada sesama. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21 mengajarkan kita bahwa menaati perintah Tuhan adalah cara untuk memulai perjalanan menuju kekayaan rohani yang abadi. Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17 mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara dan kita perlu fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 19 menekankan pentingnya iman yang teguh dan hati yang lembut agar kita bisa menerima janji Tuhan akan kehidupan kekal. Ketika kita hidup dalam ketaatan, iman, dan kasih kepada sesama, kita sedang menimbun harta yang kekal di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.